Diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang sedang disiksa di dalam lemari karena saking sakitnya anak tersebut sampai menjerit kesakitan. Ternyata itu adalah mimpi buruk seorang ibu yang bernama Amanda. Di dalam gudang dia membuang seluruh barang elektronik di sana. Lalu 16 tahun kemudian, ibu-ibu tadi bernama Amanda yang sedang memfoto anaknya yang bernama Chris. Mereka tinggal hanya berdua saja tanpa sosok seorang suami atau ayah. Mereka tinggal di sebuah desa Sukamandi, Jawa Barat. Mereka hidup dari beternak ayam dan berternak lebah. Di samping itu, mereka juga menanam jambu. Hari-hari mereka diisi dengan membaca buku, novel, dan memasak. Tidak ada alat yang memakai listrik satupun di rumah. Malam itu ada badai. Amanda terlihat tidak bisa tidur karena ada suara petir yang menyambar. Lalu Chris langsung menuju kamar ibunya. Dia melihat ibunya sangat ketakutan dan lalu ia duduk di bawah. Setelah menyalakan lilin, Chris mencoba menenangkan si ibu dengan bilang suara petir terdengar dekat, tapi sesungguhnya mereka sangat jauh sekali. Jadi tidak mungkin bisa menyakitimu, ibu. The lightning is too far away. Keesokan harinya seorang pria bernama Danny mengunjungi rumah mereka. Karena ada larangan mobil dan listrik dilarang masuk, maka Danny memarkirkan cukup jauh dari rumah. Ia juga menaruh HP Nexianya dan melepas semua alat elektronik, termasuk jam tangannya. Danny ini adalah rekan Amanda yang kesehariannya menjual madu. Dia memberi kabar baik kalau menurut keponakannya, ada artis Instagram yang memposting kalau madu itu madu murni dan akhirnya viral. Oleh karena itu, sudah banyak yang mengantri untuk membeli madunya saat ini di ShopeePay. Keesokan harinya saat Amanda memasakkan papeda, mereka mengobrol dan ibunya berencana untuk menambah kandang lebah untuk memenuhi pesanan pelanggan mereka. Oleh karena itu, Amanda membuat daftar belanjaan dan menyuruh Chris anaknya untuk membawanya kepada Danny. Dalam perjalanan, ada sebuah mobil yang mengklakson Chris dan berhenti. Ternyata itu adalah pria Korea. Korea itu bertanya kepada Chris menggunakan bahasa Korea. Namun karena Chris tidak ada listrik untuk menonton drakor, maka ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pria tersebut. Lalu pria tersebut pergi tanpa hasil. Excuse me. Hello. I don't understand you. Ternyata pria tadi ingin menuju rumahnya Amanda. Lalu setelah sampai, pria tadi ternyata tidak membaca larangan yang ditempel di gerbang. Dan akhirnya pria tadi masuk ke halaman menggunakan mobilnya dan membuat Amanda gelisah. Setelah mematikan mobil, pria tadi menegur Amanda dengan Sohyun. Ternyata pria itu adalah paman Amanda dari Korea yang bernama Kang. Amanda memintanya mematikan mobil dan HP Nokia-nya, baru boleh masuk rumah. Amanda menjelaskan dia tidak bisa dekat-dekat dengan listrik, karena itu Kang pun diizinkan masuk. Saat Amanda membuatkan teh tubruk, Kang menanyakan suami Amanda kemana. Amanda menjawab kalau dia tidak butuh suami. Lalu Amanda menanyakan apa keperluannya hingga jauh-jauh datang ke Amerika. Lalu Kang bercerita kalau ibu Amanda telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia kesulitan menghubungi Amanda karena Amanda mengganti nama dari Sohyun menjadi Amanda. Kang bercerita penyebab kematian ibu Amanda bukan karena serangan jantung, tapi karena Amanda sendiri. Lalu Kang langsung memberikan koper yang dibawanya. Dia bilang Amanda wajib menjaga orang tuanya selama hidup dan setelah kematiannya. Kang memberitahu kalau ibunya Amanda saat ini belum bisa beristirahat dengan tenang, karena ia mati karena penuh amarah kepada Amanda anaknya. Dan karena itu Amanda marah dan langsung mengusir Kang untuk segera pergi dari sana. Di sisi lain, Chris sudah sampai di rumah Danny dan langsung ke tokonya. Lalu Danny memperlihatkan orang-orang mengantri untuk membeli madu mereka. Dan Danny menyuruh keponakannya yang baru datang dari kota untuk menjaga toko. Sementara Danny menyiapkan bahan-bahan yang dibeli oleh Amanda. Lalu Chris dan keponakannya Danny yang bernama River berkenalan. Lalu Shin kembali ke rumah Amanda. Sewaktu Amanda memperhatikan koper yang ditinggalkan Amanda tadi, tiba-tiba ia mendengar suara di kamar Chris. Siapa tahu ada pencuri masuk karena Chris belum pulang. Saat masuk, di sana tidak ada siapa-siapa, namun dia melihat ada sebuah surat yang ternyata itu adalah formulir undangan dari sebuah universitas untuk Chris. Lalu Chris pun kembali.
Ia melihat koper tadi, lalu Amanda buru-buru melarang menyentuh koper itu. Dia segera membawanya ke kamar. No! Malamnya Amanda pun membuka koper itu. Terlihat ada kain yang menutup isinya dan dia buka. Ada sebuah topeng. Kemudian langsung menutupnya lagi. Setelah itu Amanda mendengar teriakan anaknya yaitu Chris meminta tolong. Dan langsung saja Amanda langsung mendatanginya. Setelah di luar rumah, Chris! I'm coming! Amanda seperti melihat bayangan ibunya memanggil dari belakang. Dan setelah itu, dia seperti bertemu dengan hantu ibunya. Dan tiba-tiba di sampingnya ada Chris menenangkan Amanda. Keesokan harinya, Amanda curhat dengan Danny kalau dia awalnya adalah akuntan dan sekarang dia jadi peternak lebah hanya untuk menyenangkan anaknya yaitu Chris. Lalu dia menanyakan kepada Danny, kenapa kau memberinya formulir untuk ke kampus? Dan Danny mengatakan bahwa itu adalah keinginan Chris sendiri. Dan Danny meminta Amanda untuk mendukungnya karena itu adalah hal yang bagus untuk Chris. Lalu kita diperlihatkan saat Amanda membuat kandang lebah baru dan Chris sedang mengisi formulir kuliah. Tiba-tiba penutup kepalanya jatuh dan dipakailah oleh Amanda. Dan tiba-tiba Amanda melihat ibunya untuk sesaat dan dia lalu melihat ke atas loteng. Kemudian Amanda langsung pergi ke loteng untuk menemui Chris. Setelah sampai, para lebah menutup jendela dan kemudian ada suara ibunya kalau ibunya akan tetap bersama Amanda sampai akhir nanti. Lalu tiba-tiba Amanda tersadar kalau Chris tengah mengenakan pakaian tradisional Korea yaitu hanbok. Dan tentu saja Amanda langsung melepaskan pakaian itu. Lalu Amanda membawa hanbok dan koper langsung menyimpannya di ruang bawah tanah dan menguncinya. Saat malam hari, Chris secara diam-diam pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari tahu apa yang sedang ibunya sembunyikan. Begitu Chris membuka ikatan koper tersebut, ternyata kain itu bergambar Jinchuriki Naruto, yaitu rubah ekor 9. Dan saat Chris membuka koper, tiba-tiba ada kejadian aneh yang terjadi pada Amanda dan Chris. Di sana Amanda mencoba untuk menggagalkan kehadiran ibunya, dan akhirnya Chris terkunci di dalam ruang bawah tanah. Setelah dirasa aman, ibunya mencoba membantu Chris untuk membuka pintunya. Setelah keluar, Chris menanyakan kalau itu foto siapa. Awalnya Amanda tidak mau menceritakannya, tapi akhirnya Amanda menjelaskan kalau itu adalah foto ibunya yang sebutannya Uma. Dia adalah ibu kandung. Setelah itu mereka membuka koper tersebut yang isinya abu mendiang Uma dan menjelaskan satu persatu barang yang diberikan oleh Paman Kang. Kemudian Amanda juga menjelaskan kopeng itu adalah pusaka keluarga ibunya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Semua barang ini pamannya bawa untuk melakukan upacara agar ibunya merasa tenang di alam sana. Keesokan harinya, Danny ke rumah tersebut untuk mengambil madu. Lalu Amanda mengajak Danny dan keponakannya untuk hadir di rumahnya untuk mengadakan kumpul-kumpul menghilangkan penat. Dan pada saat malam, mereka berkumpul sambil bermain Uno. Saat itu River merasa bosan dan kemudian Chris mengajaknya ke lantai atas untuk mengobrol. Di atas, Chris dan River mengobrol tentang masalah remaja sampai suatu saat River mengeluarkan HP Nexian miliknya. Sontak Chris memintanya untuk mematikannya karena itu akan membuat ibunya sakit. Tapi River menjelaskan kalau dia dari tadi membawa HP tersebut dan ibunya selalu terlihat baik-baik saja. Di bawah Amanda mengobrol dengan Danny. Danny meminta menceritakan semua perjalanan hidupmu kepada Chris, sehingga dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, sebelum saat tidur, Amanda menceritakan tentang ibunya, yaitu Uma. Ia adalah orang terpanjang di Korea dan juga mempunyai keahlian menjahit yang mumpuni. Tapi setelah menikah, dia diajak oleh suaminya untuk pergi ke Amerika. Suaminya melihat bahwa Amerika adalah tanah harapan dan impian.
Tapi tidak dengan Uma. Uma begitu tertekan dan akhirnya bercerai dan memutuskan kembali ke Korea dan tinggal dengan Amanda saja. Karena itu Uma begitu kecewa melampiaskan semua amarahnya kepada Amanda, hingga hal itu membuat Amanda terkekang. Dan saat Amanda membuat kesalahan, Uma selalu menghukum Amanda dengan mengurung Amanda di dalam lemari dan menyetrum Amanda hingga kesakitan. Itulah awalnya Amanda begitu ketakutan jika di dekat listrik. Dan ketika Amanda dewasa, setelah menikah dan hamil, dia berjanji tidak akan menjadi seperti Uma. Lalu kemudian Chris pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat foto dan baju handbook milik Uma. Setelahnya ia juga melihat stop kontak listrik. Di situ dia pun menyalakannya. Dan setelah itu memang tidak terjadi apa-apa. Kemudian Chris pergi ke atas untuk menyelesaikan pengisian formulir kuliah. Dia begitu terkejut karena kamar di atas begitu berantakan dan formulirnya telah dirusak. Sontak saja Chris mengadu ke ibunya, "Kenapa ibu tega kepadaku dan merusak formulir tersebut?" Kemudian ibunya mengelak dan mengaku kalau itu adalah perbuatan Uma. Karena Chris tidak percaya dengan tahayul, tentu Chris marah karena tidak ada orang lain lagi selain ibunya. Jadi pastilah ibunya yang melakukannya. Dan akhirnya mereka bertengkar sampai mereka saling menampar dan pergi meninggalkan ibunya sendiri. Why are you acting like this? Every day, Mommy, nobody wants to play with me. Mom, to give you a home, a good home, a safe home. And it's fucking pathetic! Where are you going? Saat di rumah Denny, Chris bertanya tentang penyakit ibunya. Denny bilang itu nyata, dan dia beberapa kali mengajak Amanda untuk pergi ke psikolog. Tapi Amanda selalu menolaknya. Dan Denny mengira kalau Chris mengetahui masalah tersebut. Lalu scene berpindah, dan memperlihatkan Amanda mengeruk tanah di kebun, dan segera mengubur foto dan abunya Uma. Setelah itu dia meminta untuk tidak diganggu lagi. Saat Amanda hendak meninggalkan kebun, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan Amanda ditarik oleh sesuatu mirip adegan kungfu. Ternyata itu adalah arwah Uma untuk merasuki Amanda. Lalu kita diperlihatkan Chris saat menaiki sepeda. Kemudian River mengejarnya untuk berpamitan, karena setelah ini River akan pergi ke LA untuk membuka cabang Alfamart di sana. Wanna ride? Lalu Chris curhat ke River kalau dia tidak diizinkan untuk kuliah. Ibunya ingin Chris bersamanya selalu. Lalu kemudian River meminta Chris untuk melanjutkan pendidikannya, supaya tahu dunia luar, yang katanya akan indah karena kau akan menemukan makhluk yang unik sama seperti dirimu. Setelah mengantar Chris, River pun pulang ke rumahnya. Chris masuk ke dalam rumah dan segera mencari ibunya untuk meminta maaf. Ternyata ibunya sedang menunggu Chris di beranda dengan menggunakan handbook. Dia mengajak Chris melakukan penghormatan kepada Uma. Kemudian Chris bertanya, "Apa ini?" Kata Amanda, "Ini adalah jesa, penghormatan kepada para leluhur sejak dahulu kala." Lalu Chris curiga karena ibunya tidak percaya tahayul seperti ini. Lalu saat Chris meminta untuk berlutut, Chris tidak mau. Amanda langsung memarahi Chris dan berkata kalau kau dulu mirip dengan ibunya yang membangkang. Lalu dia menceritakan kalau Amanda membangkang, maka Amanda akan dikunci di lemari dan disetrum pakai listrik, hingga dia kesakitan. Lalu hal itu membuatnya trauma dengan listrik hingga sekarang. Lalu Chris pun sadar kalau ibunya telah berubah. Dia langsung berlari keluar untuk meminta pertolongan, dan pada saat beristirahat, dia melihat bulu ayam dengan noda darah. Lalu dia melihat rubah ekor 9 sedang memakan ayam mentah-mentah. Lalu Chris melanjutkan berlari. Kemudian dia mendengar ibunya meminta tolong, dan Chris mencoba untuk menghampirinya, dan tiba-tiba You sing me back to sleep every time we had nightmares. ibunya menyerang Chris. Lalu Chris meminta maaf dan menarik kata-katanya dan terus mencoba untuk menyadarkan ibunya. Secara tak sengaja, Chris menabok topeng yang akhirnya topeng itu terlepas, dan Amanda pun tersadar. Lalu Amanda melembaskan sandbuk yang sedang dipakai, dan akhirnya Amanda telah benar-benar sadar, dan mereka pun berpelukan. Lalu tiba-tiba ada tangan yang keluar dari dalam tanah dan menarik Amanda masuk ke dalam tanah.
Lalu Amanda seperti ke masa lalu, di mana ia berada di kamarnya dulu. Di sana sudah ada Uma duduk di kursi goyang. Dan di sana Uma bilang kalau dia sangat menderita, dan Amanda tidak peduli dengannya. Amanda bilang, kau juga telah menyakiti ibu, sehingga aku menyakitimu juga. Lalu Amanda bercerita kalau dia tahu, dulu Uma adalah penjahit tersohor dan sangat dihargai di Korea. Namun setelah mengikuti suaminya, Uma merasa asing di Amerika, dan hal itu merubah Uma menjadi penyendiri. Apalagi setelah ditinggal suami, Uma merasa kecewa dan melampiaskannya kepadaku. Aku sudah muak dengan menerima penderitaanmu, Uma. Aku akan melakukan jasa supaya kau tenang di alam sana. Mendengar hal itu, Uma pun menangis, dan dia menerima keadaannya hingga sekarang. Sekarang Amanda berhasil keluar dari dalam tanah, dan dengan susah payah. Esokan harinya, setelah nisan Uma dibuat, Amanda dan Chris menggunakan sunbook untuk melakukan jasa. Mereka berdoa agar Uma damai dan bahagia di alam sana. Ternyata Chris sekarang sudah menggunakan HP Nexian, dan Amanda sudah tidak trauma lagi dengan listrik. Setelah itu Amanda membantu Chris untuk berkemas-kemas, karena dia akan pergi untuk kuliah. Denny yang akan mengantar Chris sampai ke kota, dan Amanda kini sudah ikhlas melepas putrinya untuk berkuliah. Chris pun memeluk ibunya dan menangis bahagia. Lalu ia pun pergi diantar Denny, dan film pun selesai. Jadi pesan yang disampaikan film ini adalah selalu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan HP Nexian. Oke, saya Noli. Adios.